Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai review jurnal. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami memilih jurnal untuk direview dengan judul Aplikasi MICE Indonesia pada Smartphone sebagai alat promosi MICE Indonesia kepada dunia. Nah, sebelum kita mulai, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutiara Zani Putri, lalu ada rekan saya, Utari Nur Aisyah. Nama saya Tengku Maulidia. Nama saya Dinda Tri Mariamita. Nama saya Putri Aulia Ardani. Nama saya Cesaria Megasari. Dan nama saya Alvin Fauzia Sari. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil atau identitas dari jurnal yang kelompok kami review. Nah, yang pertama, judul dari jurnal tersebut adalah Aplikasi MICE Indonesia pada Smartphone sebagai alat promosi MICE Indonesia kepada dunia. Jurnal tersebut yaitu adalah Jurnal Epigram volume 15 dari halaman 27 sampai halaman 34. Dan jurnal ini dirilis pada tahun 1 April 2018 dengan penulis yaitu Nur Fitri Aziza dan Diana DC Hutagalung. Nah, yang selanjutnya adalah summary atau ringkasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Tengku. Silakan Tengku. Baik, terima kasih Tiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang dan metode penelitian yang dipakai oleh penulis. Tujuannya dilakukan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana sih peran aplikasi MICE sebagai salah satu alat promosi di sektor pariwisata, dan juga membandingkan beberapa aplikasi yang telah diluncurkan oleh pihak Kementerian Pariwisata. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu metode studi kasus, yang mana penulis akan menganalisis 3 aplikasi yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Aplikasi tersebut diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai bahan evaluasi untuk desain pengembangan aplikasi yang nantinya akan dikerjakan. Dalam proses pencarian materi tersebut, penulis juga banyak sekali mendapatkan serta melibatkan hasil penelitian sebelumnya. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Cesaria. Terima kasih Tengku untuk kesempatannya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan hasil pembahasan peran penting aplikasi smartphone sebagai alat promosi menurut Melanie Hasselmeyer. 1. Diakses pelanggan setiap waktu. Penelitian menyatakan bahwa rata-rata penggunaan internet di Amerika yaitu 2 jam dalam sehari. Dalam 2 jam tersebut, pelanggan pasti akan membuka aplikasi dalam setiap penggunaan internet. Yang kedua, terbentuknya saluran pemasaran langsung. Aplikasi melayani banyak fungsi seperti memberikan info umum, harga, formulir pemesanan, fitur pencarian, akun pengguna, dan lain-lain. Salah satu manfaat terbesar memiliki aplikasi seluler adalah semua informasi yang ingin dibagikan perusahaan kepada pelanggan ada di dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga, membangun brand dan recognition. Brand perusahaan bisa melakukan apa yang perusahaan inginkan sesuai dengan citra brand yang ingin dibangun oleh perusahaan. Recognition, semakin sering perusahaan membuat pelanggan terlibat dalam aplikasi tersebut, semakin cepat pelanggan cenderung dan membeli produk atau layanan perusahaan. Yang keempat, yaitu stand out dari kompetisi. Aplikasi seluler masih jarang digunakan di perusahaan ataupun bisnis kecil. Dengan demikian, perusahaan bisa melompati pesaing di masa depan dengan menjadi satu-satunya perusahaan yang menawarkan produk melalui aplikasi seluler. Yang kelima, berkembangnya loyalitas pelanggan. Dengan kejenuhan promosi di luar sana, dengan aplikasi seluler ini bisa menjadi cara untuk tetap dekat dengan pelanggan. Sekian dari saya, selanjutnya pembahasan yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dinda Mariamita. Baik, terima kasih Cesaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan aplikasi milik Kementerian Pariwisata. Yang pertama yaitu ada Pesona Indonesia e-brosur. Aplikasi Pesona Indonesia ini memiliki 5 fitur utama. Beberapa contohnya yaitu ada wisata, kalender event, dan maps. Aplikasi ini memiliki jumlah downloader sekitar 10.000 sampai 50.000.
Aplikasi ini terakhir diperbarui pada tanggal 16 Desember tahun 2016. Aplikasi ini memiliki keluhan pengguna, yaitu ada informasi destinasi wisata tidak lengkap, tampilan aplikasi kurang bagus dan kurang lengkap, tidak ada informasi dari segi aksesibilitas, dan hanya menginformasikan destinasi terkenal saja. Yang terakhir yaitu ada informasi yang disajikan tidak up-to-date atau basi. Yang kedua yaitu ada aplikasi Wonderful Indonesia aplikasi. Wonderful Indonesia memiliki 5 fitur utama. Beberapa contohnya yaitu ada destination, kalender event, dan maps. Aplikasi ini memiliki jumlah downloaders sebesar 5.000 sampai 10.000. Aplikasi ini terakhir diperbarui pada tanggal 20 Oktober 2016. Aplikasi ini memiliki keluhan pengguna, diantaranya beberapa menyajikan informasi yang salah dan jadwal event yang tidak update. Yang terakhir yaitu ada 3, yaitu ada 100 You Must See in Indonesia. Aplikasi ini hanya memiliki satu fitur, yaitu filter. Filter berisi pilihan-pilihan untuk menyaring informasi yang dibutuhkan. Pilihan-pilihan tersebut disaring berdasarkan historical, kultural, wildlife, entertainment, shopping, geopark, health and spa, dive site, beach, dan yang terakhir event. Setiap destinasi yang dimunculkan memberikan informasi berupa maps, lokasi, gambaran umum, dan beberapa tips. Aplikasi ini memiliki jumlah downloader sekitar 1.000 sampai 5.000. Aplikasi ini terakhir diperbarui pada tanggal 28 Desember tahun 2015. Sekian dari saya, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri. Untuk Putri dipersilakan. Terima kasih, Dinda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rancangan aplikasi MICE Indonesia. Jadi, menurut penulis, aplikasi yang dimiliki Kementerian Pariwisata itu masih kurang digarap secara matang, sehingga penulis terinspirasi untuk membuat gagasan baru berupa aplikasi. Aplikasi ini bernama MICE Indonesia. Aplikasi ini mencakup dan menyajikan fitur-fitur pendukung kebutuhan lainnya bagi para pelaku MICE di Indonesia. Aplikasi ini juga bisa diakses bagi pengguna Android ataupun iOS. Nah, adapun fitur-fiturnya totalnya ada 8. Jadi yang pertama ada fitur destinasi. Di fitur ini akan menyajikan 16 kota besar destinasi pilihan MICE Indonesia. Lalu yang kedua ada fitur venue. Di fitur ini akan berisi mengenai informasi tentang convention center ataupun stadion olahraga. Selanjutnya di fitur akomodasi, sistem akan mengurutkan hotel berdasarkan rating serta kontak hotel yang bersangkutan. Lalu yang keempat ada fitur transportasi. Pada fitur ini akan dijelaskan jenis-jenis transportasi apa saja dan bagaimana keadaan aksesibilitasnya. Kemudian yang kelima ada fitur atraksi wisata. Sistem ini akan mencari tahu atraksi wisata apa saja yang terdekat dari venue. Lalu yang keenam ada fitur perjalananmu. Di sini sistem akan merangkum hasil pilihan yang telah dipilih oleh si penggunanya, sehingga nanti penggunanya bisa mengakses secara offline. Lalu yang ketujuh ada fitur berita. Pengguna akan mendapatkan informasi pariwisata dan MICE di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-8 ada fitur tentang kami. Fitur ini juga nggak kalah penting karena dalam fitur ini akan berisi segala informasi tentang Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Utari. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah hasil penelitian. Hasil penelitian pada jurnal yang kami review menunjukkan bahwa wisatawan dinilai tertarik menggunakan aplikasi pendukung sektor pariwisata karena dianggap efektif dan efisien bagi para wisatawan. Akan tetapi, ternyata hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiga aplikasi yang sebelumnya telah teman saya sampaikan tidak menunjukkan hasil yang diinginkan ataupun feedback yang memuaskan bagi wisatawan maupun Kementerian Pariwisata, karena fitur dan promosinya yang dinilai belum terlalu membantu wisatawan ataupun masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut, seperti yang telah dijelaskan oleh
teman saya Dinda sebelumnya. Maka dari itu, penulis jurnal tersebut, Nur Fitri Azizah dan Diana DC Hutagalung, membuat sebuah rancangan aplikasi MAIS Indonesia di pembahasan jurnal untuk menyempurnakan hasil pengembangan aplikasi sebelumnya yang diharapkan rancangan tersebut dapat lebih membantu masyarakat dalam mencari informasi mengenai sektor pariwisata untuk dunia pariwisata Indonesia yang lebih baik lagi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alvin. Baik, terima kasih Utari. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal tersebut menurut kelompok kami, yaitu dalam jurnal tersebut menggambarkan pentingnya peran aplikasi MAIS terhadap sektor pariwisata. Kelebihan pada jurnal ini sendiri mengacu pada pemilihan topiknya yang membahas mengenai digitalisasi produk yang menjadi daya tarik dan juga sebagai alat promosi bagi sektor MAIS di mata wisatawan. Perbandingan aplikasi MAIS yang sudah beroperasi sebelum Indonesia, serta gagasan penulis terkait rencana pembuatan aplikasi serupa dalam menyempurnakan hasil dan juga pengembangan aplikasi yang lainnya. Pada jurnal ini juga memiliki kekurangan yang terdapat pada gagasan pengembangan aplikasi, yaitu MAIS Indonesia, yaitu masalah sudut pandang pengguna. Selanjutnya, untuk mengetahui dari sudut pandang apa yang sangat menarik untuk citra virtual dalam aplikasi, harus mengetahui demand pasar dalam rancangan pengembangan aplikasi MAIS itu sendiri. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Tiara. Baik, berdasarkan hasil review literatur yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwasannya terdapat potensi pada aplikasi, destinasi, dan MAIS di Indonesia. Akan tetapi, pada hasil penelitian, pengaplikasian ketiga aplikasi hanya mempromosikan destinasi potensial Indonesia saja, dan terdapat banyak kekurangan dalam fitur serta aksesnya. Nah, dalam hasil penelitian jurnal juga penulis membuat sebuah gagasan baru untuk mempromosikan MAIS Indonesia melalui aplikasi yang bernama MAIS Indonesia sebagai salah satu alat promosi dan juga sebagai kemudahan untuk para pelaku bisnis dalam mencari informasi mengenai komponen MAIS di Indonesia. Nah, untuk solusinya diperlukan penelitian lanjutan terkait desain fitur pada aplikasi MAIS Indonesia dan peninjauan kembali terkait urgensi dibuatnya aplikasi tersebut, menimbang pada saat ini sudah masuk ke era digital, di mana melibatkan banyak media digital dalam mempromosikan industri-industri yang ada. Nah, terutama kepada MAIS sendiri di industri pariwisata diharapkan dapat memanfaatkan era digital untuk mempromosikannya kepada dunia. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kamsahamnida, kamsahamnida, kamsahamnida. 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 Kopunka, napi. Sawadika. Sawadika. Gomaoyo. Dadah. Annyeonghi keseyo. Annyeonghi keseyo. Annyeonghi keseyo. Ini dah. Selesai nih.